Maka Panji Lanung yang juga dikenal sebagai makhluk gaib, raksasa atau makhluk yang tinggi besar itu, mengajak I Gede Pasekan untuk keliling naik ke puncak gunung. Maka beliau kemudian dijuluki Panji Sakti. Ikuti sejarah Kota Buleleng atau Singaraja sampai selesai, yang kami kutip dari berbagai sumber. Diceritakan di kerajaan Swecapura Kelungkung, yang memerintah pada waktu itu adalah Sri Bagening. Beliau memiliki banyak istri, namun istri beliau yang terakhir bernama Nipasak. Beliau pun memiliki seorang anak dari istri terakhir bernama I Gede Pasekan. Nampak tanda-tanda dari anak ini. Dari ubun-ubunnya sering mengeluarkan asap. Itu pertanda adalah ia akan menjadi orang besar kelak nanti kalau sudah dewasa. Hal itulah yang menyebabkan raja cemas akan putra-putra mahkota yang lainnya. Maka akhirnya I Gede Pasekan dititipkan kepada salah seorang patih beliau bernama I Jelantik Bogol. Ia pun pergi menuju ke rumah I Jelantik Bogol. Di sanalah ia dipelihara bagaikan anaknya. Ia menjadi anak angkat I Jelantik Bogol. Namun anak ini adalah memang benar anak yang sangat lincah dan cerdas. I Gede Pasekan sangat pandai bergaul. Kepada siapa saja ia tidak membedakan antara orang kaya, bangsawan, dan siapapun. Akhirnya I Gede Pasekan karena sudah besar dipanggil ke istana oleh ayah Anda. Bagaimana ayah Anda? Kenapa hamba dipanggil ayah Anda? Mungkin ada sesuatu yang ayah Anda perlu sampaikan kepada hamba. Ayah Anda, tolong ayah Anda. Begitu yang disampaikan oleh I Gede Pasekan. Hai anakku, kamu sekarang sudah besar. Ayah akan memerintahkan dirimu untuk pergi ke rumah orang tuamu yang ada di desa Panji. Di sanalah ibumu berasal. Jangan khawatir, nanti ayah akan berikan kamu bekal. Pasti kelak kamu menjadi anak yang berguna, yaitu keris baru semang dan sebuah tombak bernama Tunjung Tutur. Itulah bekalmu, dan kamu kelak akan menjadi orang yang berguna nanti. Dan silahkan pergi menuju desa Panji. Baiklah ayah Anda. Hamba tidak berani dengan kita. Ayah Anda, akan segera kami lakukan. Berangkatlah kemudian I Gede Pasekan dan mohon pamit. Kepergiannya ke desa Panji tentu tidak sendirian, diiringi oleh para pengawal setia, yaitu I Dosot dan I Dampiongan. Ada sekitar 40 orang yang mengikuti perjalanan I Gede Pasekan menuju desa Panji. Banyak yang setia, ada yang menggotong kayu nanti dipakai untuk beristirahat. Disebutkan inilah yang disebut dengan I Panji Lanung. I Panji Lanung adalah sesosok berbentuk raksasa badannya. Orang tidak pernah mengenalnya. Ini I Panji Lanung datang. Setelah ia sampai di desa Panji, maka
Terkejutlah I Gede Pasekan. Entah apa yang terjadi. Maka Panji Lanung yang juga dikenal sebagai makhluk gaib batu hantu mempersilahkan. Hai, I Gede Pasekan, berdirilah di sini di punak. Ya segera. Begitulah kata raksasa itu yang disebut Panji Lanung. Lalu akan diapakankah aku ini? Aku tidak mengerti maksudnya. Begitulah akhirnya raksasa atau makhluk yang tinggi besar itu mengajak I Gede Pasekan untuk keliling naik ke puncak gunung, melihat sejauh pemandangan dan sejauh mata memandang. Mulai dari arah selatan ada danau dan juga ada pantai di wilayah utara. Ia melihat semua ke timur dan ke barat. Itulah yang dipandangi oleh I Gede Pasekan selama ada di punak Panji Lanung yang kerap disebut dengan raksasa atau makhluk gaib. Hai, disinilah dirimu akan berkuasa sepanjang matamu memandang. Begitu kata Panji Lanung. Akhirnya ia pun melanjutkan perjalanannya menuju desa yang disebut dengan Desa Panji, yang tadinya ia melewati yang disebut Gobleng. Inilah pengawal-pengawal I Gede Pasekan. Pengawal setianya selalu menemani dan menjaga keamanan I Gede Pasekan. Tak satu pun ada yang berani mengingkari. Mereka ini adalah pengawal-pengawal setia. Akhirnya sampailah kemudian perjalanan I Gede Pasekan dekat dengan pantai Penimbangan di Desa Panji. Akhirnya terdengar kabar bahwa ada sebuah kapal besar milik saudagar Cina terdampar. Sampai saat ini kapal ini tidak bisa berlayar karena terhempas oleh ombak. Maka akhirnya mohon bantuan kepada I Gede Pasekan. I Gede Pasekan mendekati apa yang terjadi sesungguhnya terhadap kapal barang Cina. Hai Tuan, bisakah membantu saya? Begitu kata nahkoda kapal Cina itu kepada I Gede Pasekan. Bisa saja, kenapa tidak? Tenang saja, saya akan mencobanya. Semoga Tuhan membantu kita. Kita sama-sama berbuat yang terbaik. Semoga berhasil. Begitulah kata I Gede Pasekan kepada saudagar Cina itu. Saudagar Cina pun memberikan hadiah nanti apabila bisa berhasil. Bersemadilah I Gede Pasekan, dan di sanalah I Gede Pasekan mendapatkan wangsit bahwa sesungguhnya keris yang dibawanya itu adalah kakek neneknya yang akan kelak membantu, yaitu keris baru semak. Dan ketika ditunjuk-tunjuk saja kapal barang Cina itu, maka bergeraklah ya suatu keajaiban yang terjadi. Maka beliau kemudian dijuluki Panji Sakti, dan sebagian muatan kapal diserahkan kepada I Gede Pasekan. Maka I Gede Pasekan menjadi kaya. Membangunlah dia sebuah istana dengan menanam terlebih dahulu pohon buleleng semacam jagung gembal. Maka beliau membuat istana yang disebut dengan Singaraja, yang juga dalam bahasanya ini adalah persingahan raja, atau raja yang dijaya bagaikan singa.